Sobat, malam horor kita bahas misteri Gunung Hejo. Di pedalaman Jawa Barat, tersembunyi sebuah gunung yang diselimuti misteri dan legenda. Gunung Hejo, dengan puncaknya yang tertutup kabut, telah lama menjadi pusat cerita-cerita supranatural yang beredar di kalangan masyarakat setempat. Kisah-kisah yang berkembang bukan hanya sekadar dongeng, melainkan telah menjadi bagian dari kepercayaan yang diwariskan turun-temurun. Menurut cerita yang dihormati, Gunung Hejo adalah tempat di mana dunia nyata dan alam gaib bertemu. Disinilah Prabu Siliwangi, raja legendaris dari kerajaan Pajajaran, dikatakan meninggalkan jejak spiritualnya. Petilasan, atau tempat suci yang didedikasikan untuk mengenang Sang Prabu, terletak di puncak gunung, dijaga oleh roh-roh leluhur yang masih setia pada mahkota Sunda. Setiap tahun, saat bulan purnama di bulan-bulan tertentu, ritual kuno diadakan di gunung ini. Para peserta ritual, yang datang dari berbagai penjuru, berkumpul untuk memohon berkah dan kekayaan. Mereka membawa sesaji, yang terdiri dari bunga, dupa, dan kadang-kadang, sesuatu yang lebih misterius, sebagai tanda penghormatan kepada roh-roh yang mendiami gunung tersebut. Ritual dimulai saat matahari terbenam, memberi jalan pada cahaya rembulan yang perlahan-lahan menyinari hutan. Para peserta berjalan menaiki gunung dengan langkah yang penuh hormat, berhenti di setiap stasiun suci untuk berdoa dan menyerahkan sesaji mereka. Udara dipenuhi dengan aroma dupa dan suara doa yang diucapkan dalam bahasa kuno. Namun, ada sisi gelap dari ritual ini. Ada bisikan tentang pesugihan, praktik mistis untuk mendapatkan kekayaan dengan cara yang tidak wajar. Cerita-cerita beredar tentang orang-orang yang melakukan tumbal, memberikan sesuatu yang berharga, terkadang bahkan nyawa, sebagai imbalan atas kekayaan yang instan. Walaupun banyak yang menganggap ini hanya mitos, ada juga yang percaya dan takut akan konsekuensi dari mengganggu keseimbangan alam gaib. Pada suatu malam, seorang pemuda yang skeptis terhadap cerita-cerita ini memutuskan untuk menyaksikan ritual tersebut. Dia menyelinap ke dalam kerumunan, mengamati dengan mata yang penuh rasa ingin tahu. Saat ritual mencapai puncaknya, dia merasakan sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Udara menjadi lebih dingin, dan dia bisa merasakan getaran energi yang kuat mengalir di sekelilingnya. Tiba-tiba, angin kencang berhembus, dan kabut tebal turun, menutupi pandangan. Suara-suara aneh bergema di antara pepohonan, dan pemuda itu mulai merasakan ketakutan yang mendalam. Dia mencoba untuk melarikan diri, tapi jalannya terhalang oleh sosok-sosok yang tidak bisa dilihat dengan mata biasa. Dalam kepanikan, dia tersandung dan jatuh, merasakan tangan-tangan tak kasat mata yang mencoba menariknya ke dalam tanah. Dengan sisa keberanian, pemuda itu berdoa dalam hati, memohon perlindungan dari leluhurnya. Setelah beberapa saat yang terasa seperti abadi, kabut mulai menghilang, dan angin reda. Dia berdiri, menatap ke arah puncak gunung yang sekarang sudah tenang, dan berjanji pada dirinya sendiri untuk tidak pernah meremehkan kekuatan yang ada di Gunung Hejo. Keesokan harinya, pemuda itu menceritakan pengalamannya kepada penduduk desa. Mereka mendengarkan dengan serius, mengangguk-angguk, seolah-olah sudah mengetahui bahwa apa yang dialami pemuda itu adalah peringatan bagi mereka yang tidak menghormati batas antara dunia nyata dan alam gaib. Kisah pemuda itu menambah satu lagi cerita tentang Gunung Hejo, gunung yang selalu dikelilingi oleh misteri dan hormat dari mereka yang percaya pada kekuatan yang tidak terlihat.